Selamat siang pemirsa, Kilas Berita kembali hadir di hadapan Anda yang akan memberikan berita-berita yang aktual, faktual, dan terpercaya. Bersama saya Muhammad Yusuf Basim, mari kita simak berita pertama. Pemirsa, di masa pandemi, banyak bisnis yang tumbang di berbagai bidang ekonomi. Namun ada juga bisnis yang masih tetap bertahan, bahkan mulai diminati oleh masyarakat. Bisnis desain grafis contohnya. Fathul Rahmat atau yang biasa disapa Hanif, pria berusia 26 tahun asal Semarang ini menekuni bisnis kreatif di bidang desain grafis. Ketika pandemi melanda, Hanif memperluas bisnisnya, yang semula hanya mendesain booknote, kini juga mendesain masker. Berkat usahanya, pada Desember 2020 Hanif mampu meraih omset hingga 49 juta rupiah. Walaupun sempat mengalami kerugian di awal masa pandemi, berkat inovasi dan marketing yang baik, bisnis Hanif bisa kembali pulih, bahkan mendapat omset 20% lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Untuk menaikkan omsetnya kembali, Hanif melakukan inovasi dengan cara memasang iklan di e-commerce, memberikan tambahan kartu ucapan, melakukan pembungkusan kado, serta menambah jam layanan pelanggan. Usaha yang dilakukan Hanif membuahkan hasil, banyak pelanggan yang datang dari berbagai kalangan, dropshipper, hingga pesanan untuk acara pelatihan dan seminar penting. Selanjutnya, sebuah kecelakaan sesama pengendara mobil terjadi di Jalan Pandanaran Semarang pada pukul 2.30 dini hari. Kecelakaan ini mengakibatkan masing-masing mobil ringsek parah pada bagian depan dan belakang. Seorang pengemudi mobil menabrak mobil yang ada di depannya. Kejadian ini mengakibatkan masing-masing mobil ringsek parah pada bagian depan dan belakang. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Menurut Ernandus, seorang warga sekitar, kecelakaan yang terjadi di Jalan Pandanaran pada pukul 2.30 pagi ini diduga karena pengemudi lalai dan mengantuk. Kecelakaan ini bermula ketika mobil melaju kencang di jalanan yang sepi sehingga tidak melihat ada mobil yang melaju di depannya. Ia menambahkan tidak ada korban jiwa, pengemudi dan penumpang mengalami luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beralih ke berita selanjutnya, pelaksanaan pilkada di kota Semarang berjalan dengan lancar. Seperti yang terjadi di TPS 9 yang bertempat di Aula KPPT, Jalan Kesatrian, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Semarang. Pelaksanaan pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada sebelumnya, karena dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Meskipun demikian, tidak menyurutkan warga untuk tetap menggunakan hak pilihnya. Untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, panitia menggunakan cara alternatif lain, seperti panitia menetapkan waktu bagi pemilih untuk menyoblos, warga melakukan pengukuran suhu sebelum memasuki ruangan, serta menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai yang disediakan oleh panitia. Untuk pemberian tanda setelah memilih, panitia mengganti tinta celup dengan menggunakan tinta pipet. Dan untuk ruangan akan disemprot setiap 1 jam sekali menggunakan disinfektan. Pilkada di TPS 9 dimenangkan oleh pasangan calon Hendi Ita dengan perolehan suara 177. Untuk surat suara yang memilih kota kosong mendapat suara 35 dan untuk surat suara tidak sah memperoleh suara 5. Berita selanjutnya, diduga karena arus pendek listrik, satu unit rumah di perumahan Asri, Kecamatan Boja, ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepulan asap hitam dari sebuah rumah 2 lantai yang terletak di perumahan Asri, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Sabtu petang. Kencangnya tiupan angin juga membuat kobaran api semakin membesar dan dengan cepat meludeskan seluruh bangunan rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Tak ayal, kebakaran ini pun membuat sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan harta bendanya. Beruntung, api dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dugaan sementara kebakaran ini berasal dari arus pendek listrik dari salah satu kamar tidur yang berada di lantai 2 rumah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Demikian kelas berita kali ini. Nantikan berita-berita selanjutnya.
Saya Yusuf dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.